Sip malam, Bang. Emang lu doang yang kerja? Udah sip malam lama nungguin artis tadi. Artis mahal. Sama. Abang Impor. kan dulu pernah jadi pengurus ya? Pernah jadi Periode berapa sih? Baru periode lu pengurus apa dulu nih? Ya, pengurus pakai bini orang. Pengurus kemarin. PUK mungkin. PUK Serikat. Iya. Ya, kemarin pernah 2 periode kalau nggak salah. 2 periode. Wih, 2 periode lama kan? Mirip Jokowi ini. Mau lanjut 3 periode tapi Jokowinya nggak mau. Gimana? Ya, sih. Gimana rasanya? Rasanya apa ya? Ya banyak hal lah ketika di kepengurusan ya. Ada senengnya, ada sedihnya, ada pokoknya suka duka lah, ada. Yang namanya kita di kepengurusan gitu, ngurusin orang banyak gitu ya. Capek ya pasti. Capek ya, sudah pasti capek, tapi itu ketika kita udah menyanggupi untuk jadi pengurus itu sudah menjadi komitmen, sudah menjadi tanggung jawab gitu. Kalau capek ya pasti capek. Kalau ini dari maksudnya dari anggota-anggota ada yang ribet atau pernah ada crash atau apa gitu selain di ini ya disewatin nama Mirno. Pernah nggak? Mana tadi itu? Ada. Mirno. Kalau kita ngurusin orang banyak ya, pasti apapun yang kita lakukan nggak mungkin bisa memuaskan semua orang, nggak mungkin bisa bikin bahagia semua orang. Pasti ada aja yang nggak suka gitu. Dan itu hal yang biasa di dalam kepengurusan gitu ya. Dalam kepengurusan, apalagi kita di kepengurusan serikat pekerja yang notabene-nya adalah organisasi sosial gitu. Nah, kalau itu sih pengalaman gue ya, pengalaman gue selama jadi kepengurusan di periodenya Bung Roni dan Bung Guntoro gitu. Tapi gue nggak tahu dah kalau di kepengurusan yang sekarang nih 2022-2025 apa yang teman-teman pengurus rasakan gitu. Banyak tuh yang baru tuh. Nah iya, khususnya yang teman-teman yang baru gitu ya, apa yang mereka rasakan ya gue nggak tahu dah gitu kan ya. Apakah susah terus gitu kan, apakah sedih terus atau gimana, atau lebih banyak senengnya, gue nggak tahu dah. Kalau gue lihat pada pusing. Mukanya pada makin tua itu. Ya bisa jadi gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan daripada abang nggak tahu, gue juga nggak tahu. Gimana kalau panggil orangnya aja kan? Ada. Nggak tahu gue juga. Tadi sih kita nungguin lama, tapi kayaknya udah datang. Panggil aja bang. Ya udah panggil aja teman-teman. Kayaknya udah ada berapa 3 orang. Ada siapa lagi? Ada Bung Epul, Rudi Bewok sama RT. Masuk dong bang. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ayo masuk teman-teman. Teman yang baru. Pengurus. Nggak usah rebutan, tenang aja. Selamat pagi. Salaman dulu ini bos. Ini bos gue nih. Abang-abangan gue nih. Aduh. Pak, minum apa? Ya. Salaman dong. Salaman dulu ya kemarin. Nama siapa? Pada mau minum apa dulu bang? Kok jadi deg-degan ya? Deg-degan. Mau minum apa? Nih. Jangan minta yang aneh-aneh ya. Apa ini yang aneh-aneh? Kopi. Boleh. Ya, biasanya kan kita selalu identik dengan kopi kelas plastik gitu. Betul. Jangan Cuma tinggalkan acara adat yang lama. biasanya aja gitu. Itu acara lama bang, itu MC-nya nggak lucu. Tapi adat kita nggak telat. Oh iya. Maaf, sebelumnya maaf. Capek banget. Kalau bukan pengurus mah, kalau kupon, ya Allah, udah mau maki-maki bang. Makanya gue tadi sebenarnya kaget juga ngeliat kok ada kupon pagi-pagi. Ternyata si pagi dia belum minta surat tugas. Kurang aja. Kopi ya. Oke, Kopi semua gitu. Iya. Kopi hitam. Yes. Mas. Berapa kopinya? Iya dong. Yang panas ya, air panas. Satu. Ini kan ada 1. Ah, ini adem. Ada. Ganti. 5 ada 5. 5 apa? Oh, 5. Putih. Boleh. Apa aja yang ada?
Ini tolong ceritain dulu ini kenapa jadi adem ini. Tadi itu pikirannya itu mas-mas Jawa tapi bukan Jawa. Tadi buat bikin bumper ini. Bukan gara-gara nungguin satu orang kan ya? Alamat tuh. Kenal nggak dari ujung bang? Ya, iya. Kadang lupa namanya. Taunya ini doang ini. Mas Surya Paloh ya. Bewoknya mirip. Anjay. Enggak semua teman-teman anggota kita tahu dan kenal gitu. Ya, mau diperkenalkan satu-satu. Mau yang dari mana dulu? Silakan. Abdulnya sih dari sebelah kanan dulu ya. Ya, Abdul, ini mah udah tahu saya. Tapi biasanya dari tengah sih. Dia makin lama datang aja paling lama. Malah kenalin dia. Habis. Bisa bilang. Nyampe Bung Ipin tadi tulis status WA loh. Gokil pemeran pengganti ditungguin nama pemain utama gitu. Astagfirullah. Yuk. Dari ujung apa? Bisa enggak sambil rokok boleh kan? Boleh silakan. Silakan merokok, mau salto enggak apa-apa. Kenalan abang dari Indonesia. Baik, sama saya Saiful Arif. Saiful Arif dari Tegal, bagian di BU4 Kleber. BU4 Grup A. Oke. Ini pengurusnya apa Di bidang 4. Oh, bidang 4 ya? Propaganda. Media dan propaganda. Mengiter itu suruh geser ke tuh. Asyah. Nah, Ini udah pas belum? Hah? Oke. Ya awas tuh jadi di kamera. nggak pernah aku produser. Ya, tengah. Ini yang paling subur. Buset. Ya, saya perkenalkan buat teman-teman semua, nama saya Rudi Santoso lengkapnya, cuma biasanya dipanggilnya biasa Bewok. Dikenalnya itu nama panggungnya Bewok. Nama panggung. Iya. Saya bernama untuk aja ente. Saya kalau di dalam pekerjaan ada di finishing plan 2. Asli saya itu ada dari Ngawi, Jawa Timur. Ya mungkin itu aja, nanti sambil Udah jalan. berkeluarga? Istri Aduh, berapa? sensitif banget bang pertanyaannya. Rasanya yang keluarga dulu ya. Alhamdulillah saya masih bujang ting-ting, jadi belum berkeluarga. Ya gitulah adanya. Tanya balik dong. Tanya mbak. Saya gak enak ah. Tanya mbak. Dia yang punya acara kan. Kagak boleh. Dia yang punya acara ntar kita diusir lagi. Sama-sama juga. Nah, abang dari mana? Kalau Nama asli siapa sih? Gue nggak tahu nyampe sekarang. sih Sumpah. nggak pernah follow dong makanya IG-nya. Ya Allah, macam males. Nama saya Adi Riki Budiman. Saya bekerja sudah hampir 11 tahun di Multistrada di bagian BU1 Lama itu. di Banbari. Setahun? Ya, istiqomah saya selalu di Banbari, nggak dipindah-pindah. Asal dari Cikarang Selatan. Oh, Ciksel. Akamsi. Ya, Akamsi. kebetulan ya putra daerah dari Cikarang Selatan. Putra daerah bahasanya kayak budayawan gitu ya. Saya orang politik. Jabatan di mana? pengurus bukan jabatan di perumahan di tempat tinggal. Oh, Emang perlu banget ya. Perlu lah. ya sebenarnya sebelum masuk ke pengurusan saya itu di apa ya namanya? Ditunjuk lah untuk jadi salah satu orang kepercayaannya desa. Jadi hierarki terendah dari pemerintahan desa itu saya. Gitu. Berat kalau udah ngomong hierarki mah. Ya. Jadi kebetulan di Cikarang Selatan itu khususnya di wilayah Desa Serang, saya itu jadi ketua rukun tetangga di wilayah Desa Serang. Begitu. Panjang nyampe RT gitu ya. Orang politik banget gitu ya bahasanya. Politis Ya. Pertanyaan gue sih cuma satu. Ya, gitu. Selama lu menjabat sebagai RT,
angka perceraian meningkatnya berapa persen? Wah, bahaya ini. Kebetulan alhamdulillah di wilayah saya, kalau di RT saya pribadi ya, itu sudah ada kurang lebih 2 orang yang bercerai. Ya bukan karena saya. Iya tahu sih, cuman ente ngincer kan. Ya, enggak gitu juga sih. Oh iya, Bang. Ya, Mas, Mas. Thank you Abang. Boleh sambil ngobrol? Iya, siap. Oke. Mana Iklan sih, dulu. Bang? Iklan dulu. Nah. Saya kayaknya kenal nih. Mau nanya Bang? Kali mau nanya ini. Oh, nanya. Ya, boleh nggak apa-apa nanya. Malu saya. 1, 2, 3, pas. Ya berarti sekarang di pengurus di ini apa? Di bidang apa sih? Saya dipilih jadi wakil bendahara 1. Wakil bendahara 1. Ya. duitnya nih banyak duitnya. Ya, makanya harus banyak pengawalan. Banyak yang deketin juga. Ya, boleh ngerokok kan ya? Boleh, aman. Siap. Wakil bendahara itu siapa lagi sih? Ah, Bendahara siapa lagi? cara Bendahara itu ada 3. Bendahara umumnya itu Bung Hatta Wasta. Tahu. Nah, wakil bendahara 1 itu saya, dan wakil bendahara 2 itu Bung Najis Muslim. Bung Najis. Ya, kayaknya ntar nih. Tahu kan namanya? Najis Muslim ya sih. Oh yang baru-baru nggak hafal Bang. Walaupun ikut muslim tapi nggak hafal. kapal. Yang baru-baru ada 5 orang ya kalau nggak salah ya. Ya, 5 orang, terus kemudian apa ya? Iyalah, gue cerita berbagi pengalaman dikit lah ya. Berbagi pengalaman sedikit. Waktu gue di kepengurusan pertama kali ditunjuk sebagai pengurus gitu, dari telepon sama ketua waktu itu, ditunjuk, lu jadi pengurus ya. Terus gue tuh sempat kaget dan mikir apa alasannya nih gue sebagai pengurus gitu kan ya. Sedangkan gue bisa dibilang lebih banyak yang orang yang lebih kompeten daripada gue gitu. Jelas kayaknya. Tapi apa ya, ketika gue minta waktu itu dikasih waktu, atau enggak kasih gue waktu lah, gue mutusin gitu kan ya, sampai besok dah kata gue kan, besok. Oke, gue kasih waktu 5 menit, gue dikasih waktu 5 menit doang gitu. Dan singkat cerita akhirnya gue menerima pada saat itu jadi pengurus, tapi dengan catatan kata gue waktu itu sama Bung Roni, gue minta dibimbing ya, soalnya gue belum nggak tahu sama sekali tentang serikat pekerja waktu itu, walaupun sebenarnya gue udah di Bakor waktu itu, tetapi secara sistem di kepengurusan gue nggak tahu. Oke, kata dia, tenang, ntar dibimbing gitu. Pada saat masuk di kepengurusan, gue dilepas coy. Dilepas gitu aja gitu. Mungkin udah percaya aja. Bukan percaya gitu. Kok kayak gue ngerasa kayak dijebak gitu kan. Emang seberat itu ya? Emang seberat itu ya bisa jadi pengurus? Merasa dijebak banget. Biasanya tuh banyak yang nggak mau. Pasti sih. Yes. Orang bakor aja, sekelas bakor aja banyak yang nggak mau, apalagi pengurus. Dan makanya kalau orang-orang yang jadi duduk di kepengurusan adalah orang-orang yang terpilih sih kalau menurut gue. Iya. Termasuk teman-teman yang ada di depan kita ini. Iya. Nah, itu kan dari pengalaman gue ya. Nah, gue nggak tahu dari teman-teman itu bagaimana gitu kan. Awal ditunjuknya. Iya. Mungkin kita pengen tahu lah dari teman-teman gitu. Bagaimana sih apa yang dipikirkan waktu itu, apa yang ada di kepala pada saat pertama dihubungi untuk jadi pengurus serikat pekerja gitu kan ya. Timelinenya gimana lagi ya? Dari awal berarti ya? Iya, kita karena kan kita tahu teman-teman dari awalnya tuh dari Bakor gitu. Rata-rata semuanya dari Bakor. Kita pengen tahu dong pada saat pertama teman-teman itu jadi pengurus itu kayak gimana, apa yang dipikirkan, terus pandangannya itu kayak gimana nanti gitu kan gitu.
apa ada targetnya juga ya? Iya. Siapa tahu yang nonton ini dari anggota itu ada yang punya keinginan, mungkin periode depan gue harus masuk gitu. Atau malah sebaliknya, nggak mau. Makin nggak mau setelah dengar. Oh ternyata pusing. Ternyata capek diomongin orang. Ya mau teman-teman silakan. Perwakilan kan semuanya kayaknya beda-beda ceritanya. Kalau kalian dari sini, dari tengah mungkin nih yang paling nyebelin. Ini sangar. Tapi tidur. Ya, terima kasih. Mungkin gini, perjalanannya memang semua itu basicnya kita awalnya jadi pengurus itu pasti lewat dari Bakor dulu gitu ya. Dari Bakor saya ada secara resmi itu dilantik sebagai Bakor, di-SK-kan sebagai Bakor itu hanya 2 periode aja. Jadi di periodenya Bung Roni yang terakhir dan di periodenya Bung Toro yang pertama. Sebelumnya saya hanya pengagum aja, pengagum sebuah organisasi gitu. Pengagum aja. Jadi baru terlibat itu ya di kepengurusannya Bung Roni di Bung Roni yang terakhir itu saya sebagai Bakornya finishing di plan 1. Waktu itu saya masih ada di plan 1, terus berlanjut di kepengurusannya Bung Toro saya ada di Bakor, pindah ke plan 2, saya jadi Bakornya plan 2 berbarengan juga dengan Bakor yang sudah ada di plan 2. Waktu itu ya menjelang Musnik sebenarnya kalau dibilang ada tawaran atau enggak sebenarnya kita nggak tahu. Sebenarnya kita nggak tahu sama sekali, tapi saya meyakini itu pengurus pasti sudah punya penilaiannya sendiri terhadap bakor-bakornya gitu. Jadi ya kita mau mengelak apapun pasti pengurus sudah punya catatannya sendiri terhadap bakor-bakornya, itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin Bang Idris pun waktu itu sudah punya catatan bakor-bakor potensial itu siapa, pasti udah punya kan, nggak punya gambaran sama sekali gitu. Untuk generasi selanjutnya siapa yang akan menggantikan saya atau yang lain itu pasti sudah punya catatannya gitu. Waktu itu juga saya nggak menyangka akan jadi pengurus gitu. Tahu-tahu waktu itu ya saya masuk dipilih untuk jadi tim formatur, dan di situ hanya dikasih kesempatan untuk yang di sini saya minta tolong untuk kerjasamanya, minta bantuannya, dan saya ingat betul itu Bung Toro hanya mengasih bekal, udah bismillah aja kita berbuat sesuatu, nggak ada bekal sama sekali apapun yang dikasih kepada kita, cuma dikasih pesan itu bismillah, udah kita berbuat untuk orang gitu, orang banyak. Pasti kita akan menemukan kesulitannya, pasti kita juga akan menemui tantangannya, tapi bismillah kita bekerja bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu. Jadi persiapan ataupun menyiapkan mental sebelum-sebelumnya ya nggak ada sama sekali. Ya ngalir gitu aja udah gitu. Kalau dibilang bekalnya, backgroundnya kenapa Pak, kita punya basic apa terhadap untuk kebutuhan kepengurusan, ya nggak punya basic apa-apa. Lulusan saya juga baru SMK. Pengalaman kerja ya baru nggak berpengaruh terhadap organisasi gitu. Jadi ya kita hanya berniat bermodalkan kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang aja gitu. Ya liku-likunya dalam perjalanan pasti ada gitu, nggak mungkin nggak. Semua orang dalam posisi apapun pasti punya tantangannya sendiri gitu. Jadi ya tadi balik lagi bismillah aja gitu, bismillah gitu. Modalnya bismillah. Tapi kayaknya abang target buat misalnya satu periode ini nih udah dipercaya kayak gini, buat di bidang abang sendiri itu mau ditargetin harus kayak gini, itu ada nggak? Sebenarnya kalau kita ditargetkan seperti apa tidak ada. Kita bekerja berdasarkan hasil keputusan Musnik yang sudah disepakati oleh banyak teman gitu. Jadi kita menjalankan program yang sudah disepakati oleh teman-teman yang di waktu itu di Musnik, terutama kalau saya ada di bidang 2, wakil sekretaris bidang 2, ya kita menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi kita tidak, ya kasarnya kita organisasi jangan sampai kita bergerak berdasarkan pribadinya masing-masing gitu. Ya kita bekerja atas hasil kerja yang disepakati oleh organisasi gitu.
jangan udah disepakatin uang bakal sekian tiba-tiba ada Melenceng gitu ya. Wah, nanti kita jadi morat-marit malahan. Padahal ikut Gusti tapi suka penolakan. Emang ada? Nggak tahu sih, kayaknya serikat sepakat aja. Serikat Negara Konoha. Nggak di sini mah aman kayaknya ya. Kalau lo Teh gimana Teh? Pas pertama ditunjuk jadi pengurus, Ya, apa yang ada di kepala lo yang tadi pikirin? ya kurang lebih ya sama seperti yang dikatakan Rudi ya. Karena awal kita ketemu 5 orang ini nih, itu saya tuh cuma kenal Bung Ajis aja sama Bung Arif. Ini orang berdua nggak kenal sama sekali. yakin nggak kenal sama sekali. Secara pribadi nggak kenal. Secara pribadi nggak kenal. Melihat. Tapi sebagai organisasi kita sama-sama bakor. Ya. akhirnya gitu. Berarti ngobrol dalam ngobrol lama itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah karena beda-beda grup. Iya, Kalau iya dulu sih. saya grup C, Bung Rudi grup B, Bung Ipul grup A. Jadi nggak pernah ketemu. Mungkin ketemu, cuman saya sama mereka ini ya nggak aja gitu. Ya awalnya sih ya Coba-coba. enggak, awalnya di kepengurusan periode kemarin itu saya jadi bakor. Nah, ilmu dari organisasi itu saya aplikasikan di lingkungan. Oh. Nah, jadilah RT tuh. Jadilah RT. Ya, Sumber hidup. ya nggak tahu dah. Habis dari situ ditunjuklah sama ketua Bung Toro di apa sih sidang formatur ya. Ya pokoknya itu aja sih. Kayaknya landasannya gara-gara abang udah pernah jadi RT itu doang. Enggak, sebenarnya landasannya ilmu yang saya dapat di organisasi saya terapkan di lingkungan, ternyata Dan lumayan berhasil gitu. ada manfaatnya juga. Kirain gue bakal jadi RT jadi pengurus. Yo. Nah, tapi gue percaya sih. Enggak juga sih. Itu RT. Karena udah biasa ngurusin orang banyak, ngurusin warga, ngurusin bantuan. BLT. Gue percaya udah nggak butuh penyesuaian apapun lagi, udah langsung sakset aja. Kalau organisasi harusnya di lingkungan harusnya lebih gampang. Kalau di organisasi aja biasa di misuhi orang. Dan karena saya meyakini suatu saat kita itu pasti punya gilirannya masing-masing. Siap nggak siap, ya kita maju. Kita jadi takut gue. Takut tuh bener. Kok jadi bakal jalan Nantang musuh. Ya karena kita bicara kalau organisasi yang sehat, yang baik itu ya memang harus selalu melahirkan generasi-generasi berikutnya gitu. Iya sih. Tidak bisa dimonopoli satu orang, 2 orang aja yang nantinya ke depan keberlangsungannya organisasi juga kita nggak tahu kalau nggak ada regenerasinya gitu. Betul, makanya Udah kelihatan memang cocok menjadi pengurus itu memang cocok, apalagi di bidang advokasi dan pembela. Iya. Beliau ini cocok gitu. Padahal modal bismillah doang ya. Kayaknya enggak ada nggak modal bismillah doang. Enggak, ini model bismillah udah kayak gini ya. Kalau kita Al-Fatihah. Gue yakin sih ketua nggak salah pilih. Nggak sih, nggak sih. Gitu kan ya. Cuman Nabila Pak. Mau ya bener. Kalau bapak guru kayak gitu Pak. berapa dulu Gitu. Emang tadi nggak mandi sih? baru bangun bakti kesiangan tadi kita. Ini kacau. Kalau ente gimana? Pul? Ini bos saya ini. Bos saya ini. Ini yang punya media. Air putih, abang. Bentar ini. Ya, Pul. Malah slot penjual. Terkait apa tadi yang disampaikan Bu Rudi RT ini sama Oke, yang terima kasih. Oh ya, makasih. Bawa aja kali ya? Ya, Banyak banget di sini. Bawa aja kali. kantang merah. Tapi disampaikan Bu Rudi terus Bu Adwiri Budiman ya sama apa yang saya rasakan. Rasanya gimana sih pas ditunjuk jadi pengurus? Kaget. Saya mampu apa enggak? Terus kenapa saya
plot untuk masuk ke pengurusan. Jadi modelnya sama disampaikan sama Bung Rudi sama ketua. Yang penting kita mau belajar terus bismillah gitu, untuk bermanfaat untuk orang banyak lah. Dan uniknya lagi yang tadi aku sampaikan Bung Andi Riki, kita 3 orang itu nggak saling kenal. Kalau cuma papasan Andi Riki, kan julukannya RT di grup chat. Ya tahu kalau ini RT. Rudi Santoso juga sama, cuma sekilas orang lah. Tapi untuk ngobrol, joinan kopi atau rokok itu belum pernah. Ya kita akrab-akrabnya di kepengurusan. Akhirnya dipersatukan. Tapi dilihatnya malah sekarang udah mulai kompak ya. Dan kira-kira udah kenal akrab, udah lama. Alhamdulillah. Berarti kalimat bismillah itu menyatukan. Nggak bisa dilawan. Lanjutkan. Berapa periode? Coba anggotanya. Ya, gue yakin sih pilih gue sih lebih dari 1 periode. Berat Bung, berat. Emang berat banget ya. Gimana sih rasanya, maksudnya? Jadi pengurus yang dirasain awalan aja deh. Wah, ini Apa? ini awal-awalan ya. Ini ya. Enggak, mungkin perbedaannya kali ya. Tadinya bakor dengan sekarang terjun di Oh iya, semuanya kepengurusan. semua kalau pengurus harus bakor atau gimana sih? Bakor. Bakor ya, wajib ya? Iya. Oh sama kayak ketua ya? Iya. Kalau ketua minimal kan harus bakor atau apa gitu kan? Iya. Perbedaannya ya dari bakor ke pengurus. Mungkin kan kalau bakor kan cuma lingkup, misalkan kita bakor extruder ya cuma extruder doang, kita nge-gapnya gitu. Kalau gini pengurus kan mungkin lebih susah. Ya mungkin kalau dulu waktu kita jadi bakor itu paling ngurusnya member-member kita aja gitu, paling ya kisaran 10 sampai 20 atau 30 anggota gitu kan. Ada info apa dari organisasi kita sampaikan, ada kumpulan apa ya kita kumpul gitu. Cuman sekarang jadi pengurus ya kita harus mikirin juga yang kurang lebih 3.000 anggota. Seperti itu sih. Lebih susah ya pasti ya. Iya. Soalnya gua maksudnya ngerasain sendiri di grup C cuma 1 departemen dan itu susah banget sumpah. Coba minta ampun ya. Buat sumpah tiba-tiba ada yang curhat ini itu terus ngomong ini itu, ini ada urusan ya, kena SP atau kena apa aja capek banget, apalagi pengurus. Dari ini ya, mungkin tadinya bakor ke Bung Bewok. Iya. Tadinya bakor gitu kan ya nggak secara sistematis gitu, sistematis masuk ke apa ketika misalkan dengan bidangnya Bung Bewok sekarang, ketika jadi bakor kan paling nggak menyentuh ke ranah itu gitu kan, untuk masuk ke pembelaan, kemudian ke advokasi gitu kan. Nah dengan sekarang adanya di kepengurusan, apa sih yang maksudnya yang dirasakan sekarang itu setelah terjun di bidang 2 advokasi dan pembelaan itu, apa yang oh ini ternyata ini loh di bidang 2 itu kerjaannya begini loh gitu kan ya. Kok beda banget sama bakor yang kemarin gitu kan ya. Sekarang ngurusin orang-orang bermasalah, bisa dikatakan begitu kan ya. Nah, apa ada persiapannya atau kayaknya paling ribet dah ya? Siapa sih? Iya. Bidang 2 ya. Sejauh ini sudah ngurusin mengadvokasi berapa orang gitu. Iya. Dan pasti adaptasinya kayaknya kan susah banget ya. Maksudnya kita bakal mah cuman ya kayaknya hampir kerjanya itu cuma narusin yang dari pengurus atau apa, kayaknya pembelaan jarang. Iya. Ya mungkin gini, perbedaannya saat kita jadi bakor atau setelah jadi pengurus itu mungkin kalau kita waktu jadi bakor itu kita kan menyampaikan apa yang diberikan kebijakan oleh organisasi kepada anggota, ataupun sebaliknya anggota menginginkan apa kita sampaikan kepada organisasi gitu, perantara untuk menyambungkan apa dari aspirasi bawah atau dari kebijakan dari atas ke bawah gitu. Jadi kita berpikirnya waktu itu ya kita memberikan ide ataupun kita menyampaikan ide
eksekusinya kan bukan di kita gitu. Eksekusinya untuk mengambil keputusan itu bukan di kita. Tapi saat jadi pengurus, kita itu menyerap aspirasi dari anggota, terus menimbang untuk memutuskan keputusannya gitu. Jadi ya memang agak beda juga gitu. Jadi kalau dulu hanya sebatas menyampaikan, sekarang kita juga menyerap aspirasi, terus menimbang untuk memutuskan, dan sekaligus kita juga harus menyampaikan agar yang tersampaikan itu juga tidak menjadi polemik di bawah gitu. Jadi ya sedikit kita beradaptasi juga untuk menyesuaikan itu. Perlahan saya juga berusaha untuk menyesuaikan diri menjadi penanggung jawab untuk di bidang 2. Ya mudah dan gak mudah itu ya perjalanan lah, tantangan untuk kita bisa bertanggung jawab di area situ. Kalau pengalaman yang sudah pernah, hari ini alhamdulillah persoalan-persoalan individu itu sedikit berkurang. Malah berkurang. Alhamdulillah persoalan individu itu sedikit berkurang. Tapi itu berkurang terselesaikan atau berkurang dari apa nggak ada kasus? Nggak ada. Itu lebih banyak nggak ada kasus di individunya. Tapi persoalan yang sekarang yang sedang dihadapi itu adalah persoalan secara general umum. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang diberikan kepada karyawan itu secara general umum gitu, tidak terhadap individu. Jadi ya seperti persoalan kayak kategori 4 untuk golongan foreman itu yang tidak dibayarkan upah rapelnya. Jadi itu kan umum gitu, tidak terjadi pada individunya masing-masing gitu. Dan jadi berat, ya? Itu jadi ya itulah tantangan untuk kita terus belajar. Ya disitulah mungkin kita ya alhamdulillah, kalau menurut saya ya alhamdulillah, di samping kita juga berat, tapi alhamdulillah jadi saya banyak menimba ilmu akhirnya. Yang awalnya nggak suka baca jadi suka baca. Yang awalnya nggak suka pertemuan jadi sering banyak pertemuan gitu. Jadi karena itu jadi amunisi sendiri. Amunisi untuk kita untuk membekali sekolah. Yang awalnya tidur berapa jam? Nah itu. Karena makin lama jangan masalah tidur. Itu memang Sekarang berkurang, ya kan? ya ini santai aja ya. Memang itu saya akuin dalam saya pribadi yang biasanya ya aktivitasnya saya itu lebih kepada paling pulang kerja istirahat, kalau nggak istirahat ya bersosial dengan lingkungan di rumah gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah sedikit banyak kalau pulang kerja ya mampir dulu ke sekre, diajak pertemuan dengan grup ini, diajak pertemuan dengan kelompok ini, ya alhamdulillahnya waktu tidurnya jadi sedikit berkurang. jadi memaklumi ya kita telat ya. Iya, tadinya sebel jadi kasihan ya malah ya. Oh iya sih gak apa-apa sih. Atau jangan-jangan itu buat alasan untuk telat. Dua itu sih. Tapi ada nggak sih kasus yang menurut abang ini buat individu aja ya, bukan yang general, maka kita hampir rata-rata tahu. Salah satu konflik individu atau masalah individu yang menurut abang paling anjir kenapa ini jadi masalah gitu, atau terlalu berat atau terlalu gampang kenapa ini jadi masalah, ada nggak yang membekas banget padahal baru gitu? Ya kemarin ini sedikit agak dilema waktu itu ada persoalan di mana anggota kita sudah pernah kena sanksi itu SP1 karena mangkir. Mangkir 1 hari, terus selang beberapa bulan dapat lagi sanksi yang sama, mangkir dengan SP2. Belum berakhirnya masa berakhirnya sanksi itu dia sudah melakukan mangkir lagi. Dan ketiganya itu sama lagi dengan kasus yang sama, belum berakhir masa sanksinya tapi sudah melakukan mangkir kembali gitu. Waduh, itu kata saya ini kasus kok begini amat ya. Tapi sebagai penanggung jawab bidang 2 yang harus mengadvokasi saat ada aduan juga kita harus berbuat sesuatu gitu. Ini nggak bisa juga kita diamkan atau kita biarkan begitu aja gitu. Ya kita sudah, waktu itu saya sudah berpikir ini cara penanganannya gimana ya. Orang sudah bolak-balik mangkir, diulangin berulang kali gitu. Ya kita coba waktu itu saat dia datang kita coba kasih arahan. Kasarnya kalau lebih luasnya kita melakukan pembinaan lah. Tolong Mas, kalau memang kondisinya ada persoalan atau pribadi di dalam rumah tangga ataupun di lingkungannya yang menyebabkan mangkir, coba diperbaiki. Karena kalau kita masih menginginkan untuk bekerja,
ya setidaknya kita mengurangi persoalan-persoalan di pekerjaan gitu. Jangan sampai kita terjebak di kondisi yang akhirnya kita malah akan kena dampak gitu nantinya gitu, dampak entah PHK ataupun indisipliner gitu. Kalau persoalan keuangan ngurusin juga nggak? Advokasi juga nggak? Kalau advokasi, gue daftar gitu kan. Apa? Masalah duit mah ini abang saya kan. Alhamdulillah enggak. Advokasi kan dia yang ngurusin. Jadi waktu itu bikin dilema saya juga waktu itu. Saya pengalaman pertama kok kayak begini ya kasusnya, berulang kali kena sanksi gitu. Waktu itu sudah kita coba susun materi untuk bikin pembelaannya, tapi akhirnya itu bukan perbaikan. Sudah kita coba lakukan perbaikan, tapi mengulangi lagi, bikin apa lagi? Waduh, kata saya, ini gimana kata saya ya. Tapi penyelesaiannya waktu itu ya kita coba, Mas ini untuk pembelaan tetap bisa lanjut, cuma tergantung Masnya apakah ini akan lanjut untuk pembelaan atau seperti apa. Tapi waktu itu dia masih menimbang-nimbang dulu untuk dilakukan pembelaan ataupun enggaknya gitu. Jadi sampai hari ini dia belum memutuskan untuk saya dibela atau enggaknya gitu. Karena dia juga merasa dirinya sudah bersalah gitu. Oh iya sih. Kalau Bersalah. menurut PKB emang bersalah Iya, ya, gitu. susah juga ya. Tapi berarti sampai sekarang juga belum ada pandangan bakal selesai kayak gimana tuh gimana? Karena kan kita ngasih kesempatan untuk teman-teman ini yang mau untuk waktu itu teman itu anggota itu mau melanjutkan nggak ini untuk prosesnya gitu. Silakan dipertimbangkan. Kalau memang lanjut datang ke kita bikin keluh kesah dan nanti kita lakukan pembelaannya gitu. Cuma sampai hari ini belum datang lagi ke sekretariat untuk menemui kita gitu. Jangan mangkir juga lah. Nah, nggak tahu. Bisa jadi. Tapi berarti tiap maksudnya misalkan di bawah anggota kita kasus sesusah apapun, sereceh apapun, bidang 2 itu selalu menerima kayak gitu ya, siap membela ya? Iya, ya prinsipnya kita kan membela dan melindungi anggota kita gitu kan ya. Bukan berarti membenarkan yang salah, enggak, tapi kita juga harus meneliti gitu. Apakah proses sanksi itu diberlakukannya sesuai atau enggak, sesuai aturan atau enggak. Jadi kita membela bukan ranah untuk membela orang yang salah untuk menjadi benar enggak, tapi prosesnya benar atau enggak gitu. Jadi apakah seumpama pahit-pahitnya terjadi sebuah PHK, hak pesangon PHK-nya terpenuhi atau enggak gitu. Jadi lebih kepada hak-hak yang harus diterima seorang yang sedang bersalah itu sesuai atau enggak gitu. Jadi bukan berarti terus kita membela membabi buta, orang salah semuanya dibenerin gitu kan enggak juga gitu. Ya misalkan dari luar kan pikirannya kan Iya, gitu. Serikat itu kan belain TikTokan. boleh